wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dari SDN Wanasari 08. Salam hormat saya kepada fasilitator saya Bapak Temi Samsu Taufik dan pengajar praktik saya Ibu Dwi Reknawati. Hari ini saya akan mempraktekkan simulasi coaching pada pra-observasi untuk supervisi akademik. Saya akan dibantu oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Dian Nestiawati yang mengajar di kelas 4 di SDN Wanasari 08. Baiklah, saya akan mulai percakapan coaching saya. Assalamualaikum Bu Dian. Ya, hari ini saya akan mempraktikkan untuk coaching bersama Bu Dian gitu. Karena kan besok Bu Dian akan di hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Bu Dian akan melaksanakan supervisi akademik untuk praktik mengajar. Bagaimana nih Bu Dian persiapan untuk menghadapi kegiatan observasi tanggal 13 besok ya Bu Dian? Baiklah Bu Puji, nama saya Dian Nestiawati, saya mengajar di kelas 4D di SDN Wanasari 08. Insya Allah untuk persiapannya saya baru 70% Bu Puji. Oh gitu ya. Karena masih ada waktu seminggu lagi, saya ingin persiapannya benar-benar matang agar hasilnya lebih maksimal. Oke, siap Bu Dian. Untuk besok nih Bu Dian, untuk di observasinya apa yang ingin Ibu ajarkan nih? Ingin Ibu praktekkan nih Bu? Iya, baik Bu Puji. Untuk pembahasan yang akan saya pelajari adalah tentang tema 3. Tema 3 itu tentang peduli terhadap lingkungan hidup. Subtemanya 1, di mana hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Nah, untuk pembelajarannya kita praktiknya itu tentang bagaimana cara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ini memanfaatkan hewan dan tumbuhan agar mereka itu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Oke Bu Dian. Untuk kegiatan ini berarti kita ngobrol-ngobrolnya nih, bincang-bincangnya ya Bu Dian ya, untuk mempersiapkan gitu ya Bu Dian, mempersiapkan kegiatan Bu Dian besok di tanggal 13 itu untuk praktek mengajarnya. Bu Dian akan mengajarkan di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, dan pembelajaran hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat memanfaatkan hewan dengan bijak. Ya, begitu Bu Dian, betul. Oke Bu Dian. Untuk mempersiapkan itu semua kegiatan besok ya Bu Dian, apa tuh langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di sini ya untuk Ibu lakukan untuk mengadakan praktik mengajar besok Bu Dian? Pertama-tama tentu saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Oke, siap Bu Dian. RPP, kemudian di dalam kelas itu tentu saya sudah memberikan tentang kelompok masing-masing. Kelompoknya udah kami persiapkan. Satu kelompok itu beranggotakan 6 orang. Jadi ada 4 kelompok karena jumlah murid di kelas saya itu kebetulan ada 24 siswa. Oke Bu Dian. Kemudian ini apa lagi Bu Dian yang sudah dipersiapkan untuk besok di Bu Dian? Insya Allah saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Hebat. PowerPoint-nya ada media gambar, di situ juga ada penjelasannya agar lebih menarik ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian untuk kedepannya insya Allah anak-anak nanti akan membuat gambar, jadi dia bisa persentase. Namun kalau waktu kita cukup ya Bu ya, itu sampai persentase satu-satu. Ya mudah-mudahan cukup ya Bu waktunya ya Bu. Oke Bu Dian, ini langkah-langkahnya sudah bagus banget loh Bu Dian. Bu Dian sudah buat EPP, sudah tinggal melaksanakan nih RPP-nya ya Bu Dian ya. Bu Dian sudah merancang nih pembelajaran Bu Dian itu dengan membuat kelompok diskusi gitu ya Bu, agar pembelajaran itu lebih menarik, anak-anak lebih aktif gitu ya Bu. Terus Ibu juga sudah mempersiapkan media loh, keren banget medianya, yaitu PowerPoint ya Bu. Insya Allah dengan media itu anak-anak akan lebih aktif gitu Bu, betul? Iya, insya Allah itu harapan kita ya Bu ya. Dan selanjutnya nih Bu, pasti ini untuk terakhirnya anak-anak mampu mempresentasikan begitu Bu, mampu mempresentasikan hasil dari pembelajarannya ya Bu, pengetahuannya mereka sendiri. Oke siap Bu, dengan bahasa, dengan itu mereka sendiri gitu ya Bu ya. Oke Bu, setelah ini Bu, Ibu sudah mempersiapkan semuanya gitu. Target Ibu nih, target Ibu dengan rencana pembelajaran Ibu ini apa nih Bu?
Baik, tujuan dari pembelajaran saya itu yang pertama, peserta didik itu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Tidak tumbuhan aja, hewan juga. Seperti kita tahu ya, sekarang tumbuhan itu udah mulai berkurang ya Bu ya, banyak yang mati, banyak yang tidak peduli. Bagaimana caranya biar kita menumbuhkan sikap kepedulian mereka. Kemudian kita juga memberikan pengetahuan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Oh iya betul. Dan yang terakhir adalah penilaiannya lebih ke arah apa sih yang mereka bisa lakukan untuk sekolahan, minimal sekolah kita agar sekolahan kita itu kelihatan lebih asri ya Bu ya, tidak kardus. Iya betul Bu, alhamdulillah ya betul. Oke, jadi tujuan Ibu nanti melaksanakan pembelajaran ini dengan proses-proses yang tadi, metode-metode pembelajaran Ibu dengan diskusi, dengan demonstrasi. Ibu menginginkan anak-anak Ibu itu paham hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya Bu. Oke Ibu, itu udah bagus banget loh budaya Ibu sudah memberikan tujuan pembelajarannya, sudah memberikan media pembelajaran dan metodenya sudah bagus Bu. Targetnya juga sudah ada gitu ya Bu. Insya Allah dengan RPP ini Bu, dengan langkah-langkah ini semuanya target Ibu berapa persen Ibu? Yang tadi dari 70% nih bayangan Ibu akan jadi berapa nih Bu? Dengan media Ibu yang PowerPoint sebagus itu, terus mempraktekkan itu target Ibu nanti terakhir jadi berapa nih Bu? Kalau manusia itu tidak pernah puas ya, ya betul, pengennya betul, 100%, tapi kita tidak bisa seperti itu. Pasti manusia itu namanya murid, ada yang bisa mencerna pelajaran, ada juga yang lambat. Ya paling tidak meningkat dari 70 itu bisa 80 sampai 90. Alhamdulillah, insya Allah tercapai ya Bu ya. Oke, dengan target Ibu seperti itu sampai 70, dari 70 sampai 90% Bu. Menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk menetapkan Ibu ya, untuk mencapai target Ibu untuk besok nih praktek itu Ibu bisa dukungan dari siapa yang Ibu perlukan untuk ini, untuk bisa mencapai 90% itu Ibu? Yang pertama Tuhan Yang Maha Esa ya Bu, itu udah pasti. Dan yang kedua itu ya jelas aja teman sejauh saya. Yang mulai kalau bukan sama-sama Ibu, alhamdulillah gitu ya Bu. Oke, jadi insya Allah saya bantu Bu, insya Allah saya lihat nanti pada saat observasi ya Bu ya, pada saat pembelajaran diobservasi, saya ingin lihat nih bagaimana Bu Dian dalam menerapkan langkah-langkah yang tadi Ibu sudah lakukan gitu ya, dari RPP-nya, mulai dari metodenya, media pembelajarannya, dan hasilnya nanti akhirnya seperti apa gitu. Saya juga masih tahap belajar ya Bu, mohon bimbingannya. Ibu kan udah berpengalaman. Oh bisa aja Bu Dian, sama aja kita sama-sama belajar. Insya Allah nanti pada saat diobservasi, pada saat supervisi akademik hasilnya akan lebih bagus dan kita akan dapat pengembangan diri yang lebih baik ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, tadi kita sudah menjelaskan bahwa Bu Dian sudah punya langkah-langkah, sudah punya target, sudah punya daya dukungnya semua ya Bu Dian ya. Kita harapkan besok itu pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar gitu ya Bu Dian ya. Oke, bagaimana nih perasaan Bu Dian setelah ngobrol sama saya nih Bu Dian nih, untuk besok kita mau supervisi itu lebih bagaimana Bu Dian? Awalnya nervous, tapi jadinya saya langsung semangat dan jadi pengen cepet menyelesaikannya. Ya Allah gitu ya. Saya juga pengen banget nih Bu Dian lihat hasil observasinya nanti di tanggal 13 ya Bu Dian ya. Insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak bisa mencerna pembelajaran dengan baik ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Kita selesai untuk pembicaraan di pra-observasi. Nanti saya akan lihat lagi nih Bu Dian nih di pas observasi dan di pasca observasi. Saya melihat ke Bu Dian apa nih hasil refleksi dari pembelajaran yang sudah ada ya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Baiklah, itulah tadi percakapan kami di pra-observasi untuk supervisi akademik di kelas 4 tentang pembelajaran hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kami akan lanjutkan lagi nanti pada saat observasi supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.